Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Clear Cut 2024. Bercerita tentang seorang penebang pohon yang harus melawan para kartel demi suatu alasan. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang wanita pendaki gunung yang sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Sampai di suatu ketika wanita itu berhasil dipojokkan oleh orang yang mengejarnya. Hingga tanpa ragu orang tersebut menghabisi si wanita dengan menggunakan panah. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack yang kala itu menemui abah-abah tukang penebang pohon. Diketahui Jack datang menemui si abah karena Jack sedang membutuhkan pekerjaan. Sebelum mempekerjakan Jack, si abah bertanya dulu apakah Jack tahu caranya menebang pohon dan Jack pun menjawab tahu. Kemudian si abah yang melihat keseriusan Jack, ia pun lantas menyuruh Jack supaya kembali lagi besok karena besok si abah akan membawa Jack menebang pohon di dalam hutan. Great. Keesokan harinya memperlihatkan Jack yang sedang dibawa oleh si abah menuju hutan. Sambil menyetir mobil, si abah banyak bercerita tentang pegawainya yang tewas 1 bulan yang lalu. Si abah yakin itu perbuatan hewan buas seperti beruang atau harimau sehingga mereka harus lebih berhati-hati. Shit just happens. And you have to deal with it. You may not die today. That pissed me off. Tak lama kemudian mereka melihat satu mobil milik kapten polisi hutan dan polisi tersebut bernama Raymond ini orangnya. Ternyata si abah sudah kenal dengan Raymond karena Raymond memang bertugas di hutan ini. Lalu Raymond mengingatkan agar si abah dan Jack berhati-hati sebab ia kemarin sempat melihat seekor beruang di hutan sebelah timur. Si abah menjawab kalau mereka sudah menyediakan semprotan beruang untuk berjaga-jaga. Ditambah si abah juga akan menebang pohon ke hutan barat bukan ke hutan timur. Setelah itu si abah dan Jack kembali melanjutkan perjalanan menuju ke hutan barat. Alright, be safe out there. Sesampainya di dekat sana, mereka berdua meninggalkan mobil di pinggir jalan lalu masuk ke tengah hutan dengan berjalan kaki. 1 jam kemudian mereka pun tiba di lokasi dan mulai melakukan pekerjaannya yaitu menebang pohon. Okay, hold on a sec. You hear that? Setelah menebang beberapa pohon besar, si abah mengajak Jack untuk beristirahat dalam 2 jam. Di sini Jack sempat memandangi foto istrinya yang membuat si abah bertanya apakah Jack sudah berkeluarga. Jack pun mengiyahkannya bahkan memberitahu kalau dirinya juga sudah mempunyai seorang anak perempuan. Tak lama dari itu Jack meminta izin untuk pergi berjalan-jalan di area hutan. Si abah memperbolehkannya asalkan Jack jangan pergi terlalu jauh sebab lokasi mereka sekarang berbatasan dengan hutan timur yaitu hutan yang katanya banyak sekali beruang. I'm gonna take a piss. Singkatnya, Jack malah pergi ke hutan timur hingga ia menemukan sebuah lokasi yang sepertinya dihuni oleh orang lain. Bersamaan dengan itu, keluarlah seorang pria bernama Bo yang merupakan pemilik kabin tersebut dan diketahui tempat ini adalah tempat pembuatan barang haram. Kita juga tahu kalau Bo adalah orang yang menghabisi wanita pendaki gunung waktu di awal film. Selang beberapa saat muncul satu mobil kartel yang memang datang untuk menemui Bo. Pemimpin dari kartel tersebut bernama Eli atau bahasa Inggrisnya Eli. Ternyata kelompok Eli datang ke situ untuk membeli barang haram kepada Bo yang siap diedarkan ke seluruh kota. Jack yang menyadari perbuatan mereka, ia pun diam-diam membuka tas milik Eli berisi uang yang sangat banyak.
Tanpa pikir panjang, Jack pun segera membawa uang tersebut lalu kabur ke dalam hutan. Singkatnya, Jack tiba di hutan barat lalu menunjukkan uang itu kepada si Abah. Jack segera mengajak si Abah untuk cepat pergi, tapi tiba-tiba ternyata Jack sudah dari tadi dikejar oleh bos si pemilik kabin termasuk kelompok kartel yang dipimpin Eli. Jack berhasil kabur sementara Eli mencoba mengecek tas yang ada di lokasi penembangan. Eli akhirnya menemukan identitas Jack hingga Eli pasti akan memburu Jack untuk mendapatkan uangnya kembali. Kemudian Eli menyuruh dua anak buahnya termasuk Bo agar membawa mayat si Abah ke area kabin supaya tidak meninggalkan jejak. Singkatnya, mereka memasukkan jasad si Abah ke dalam galian termasuk tas yang sebelumnya dibawa si Abah. What do you mean nothing? What you doing about the money, man? Ternyata di dalam tas si Abah ada peluru yang membuat peluru tersebut meledak dan hampir saja mengenai mereka. Di sisi lain, rupanya Jack tidak beranjak kabur dan malah mengawasi mereka secara diam-diam. Setelah memastikan si Abah sudah koit dan tidak bisa diselamatkan, barulah Jack beranjak pergi. Setelah itu, Eli menyuruh Bo dan satu anak buahnya supaya mengejar Jack sementara dirinya akan menyusul. Beberapa menit kemudian, Bo dan satu anak buah Eli yang memakai mobil kecil rupanya lebih dulu sampai ke tempat penyimpanan mobil milik si Abah. Jack yang menyadari mereka, ia pun tetap berusaha ingin kabur menggunakan mobil milik si Abah. Diam-diam Jack masuk ke dalam mobil, tapi sayangnya Jack malah ketahuan oleh mereka hingga terjadilah keributan. Terlihat Jack yang terpojok hingga ia menyemprotkan cairan beruang kepada anak buah Eli lalu melumpuhkan Bo. Namun ketika Jack hendak kabur menggunakan mobil, anak buah Eli malah menghadang hingga inilah yang terjadi. Kemudian Jack harus kembali bertarung melawan Bo sampai Jack sadar kalau mobilnya akan meledak. Pada akhirnya Jack pun bergegas pergi dari sana dengan berjalan kaki sambil membawa uangnya. Adegan berpindah kepada Eli yang tampak sedang mengemasi barang haram bersama beberapa karyawan Bo di area kabin. Namun bersamaan dengan itu, Eli melihat asap dari atas hingga Eli mengajak satu anak buah perempuannya untuk mengecek. Setibanya di sana, mereka hanya bertemu dengan Bo yang ternyata masih hidup, sementara anak buahnya yang tadi bersama Bo kini sudah tidak bernyawa. Kemudian Eli mengajak Bo dan anak buah perempuannya kembali ke kabin saja. 30 menit kemudian memperlihatkan Jack yang sampai lebih dulu ke kabin. Ternyata Jack sedang berencana untuk membakar kabin tersebut hingga Jack pun segera menyiramkan pertalit yang ada di situ. Di waktu yang sama, kelompok Eli juga tiba di kabin hingga inilah yang dilakukan Jack. Dalam insiden ini, semua karyawan Bo yang bekerja di dalam kabin berhasil dihabisi, sementara Jack kembali bergegas kabur. Setelah itu, tampak Eli yang sangat murka kepada Jack, apalagi sekarang yang tersisa hanya Eli, Bo, serta anak buah perempuannya. Adegan kembali kepada Jack yang terlihat sedang menyusuri sungai. Setelah memeriksa uang yang ia bawa, Jack pun lanjut menyusuri sungai tersebut. Namun Jack yang sudah sangat kelelahan apalagi waktu sudah beranjak malam, ia pun memutuskan untuk tidur di dalam hutan. Malam harinya tampak Eli, Bo, dan anak buahnya sedang membakar mayat. Di sini Eli mengatakan jika ia yakin Jack pasti akan tidur di dalam hutan dan baru akan pulang pada besok pagi. Untuk itu Eli mengajak yang lain supaya nanti pagi mereka kembali memburu Jack. Keesokan paginya, Jack terbangun dan langsung melanjutkan perjalanan.
Sampai di suatu ketika, Jack menemukan sebuah tas yang tergeletak yang mana tas tersebut adalah tas si wanita pendaki gunung yang dihabisi Bo waktu di awal film. Kemudian Jack membuka tas itu yang berisikan sebuah makanan serta tongkat hingga Jack memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di waktu yang sama, Eli dan kelompoknya ternyata sudah beranjak mencari Jack sejak dari pagi. Di sini, Eli menemukan bercakan darah yang masih segar hingga Eli yakin kalau Jack pasti tidak jauh dari area tersebut. Keeps moving. I'm smarter. Adegan berpindah kepada Raymond, si kapten polisi hutan yang kala itu menemukan mobil si Abah dalam keadaan hancur. Raymond seketika sadar kalau ada yang tidak beres hingga ia langsung mencari si Abah. Singkatnya, Raymond berhasil menemukan kabin milik Bo dan ia pun segera mencoba mengecek sekitar. Sampai pada akhirnya Raymond menemukan jasad dari tangan si Abah berikut dengan cincin milik si Abah. Setelah itu, Raymond segera menghubungi anak buahnya yang ada di perbatasan hutan. Ini dia anak buah Raymond yang bernama Samsul, dan Samsul diperintah oleh Raymond untuk berhati-hati sebab ada kekacauan yang sedang terjadi. Copy. Di waktu yang sama memperlihatkan Jack yang sedang berjalan menuju perbatasan hutan, tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba ketika Jack sudah terpojok dan akan segera dihabisi oleh Eli, untungnya Jack dapat membalikkan keadaan. Di insiden ini, Bo dan satu anak buah Eli akhirnya koit sementara Eli sendiri sudah mulai sekarat. Setelah itu, Jack pun pergi meninggalkan mereka untuk menuju perbatasan hutan. Singkat cerita, setelah Jack berjalan cukup jauh, ia pun akhirnya sampai di perbatasan hutan yang dijaga oleh Samsul, si polisi hutan. Lalu Jack diam-diam masuk ke dalam ruangan dan menemukan beberapa makanan. Jack yang memang kelaparan, ia pun tanpa izin langsung memakan makanan tersebut. Tak berselang lama, Samsul masuk dan memergoki Jack, tapi Jack tiba-tiba menyerang Samsul dengan sangat brutal. Kemudian dalam keadaan terpojok, Samsul terus meminta maaf kepada Jack, tapi Jack tanpa ragu menghajar Samsul sampai membuatnya pingsan. Kenapa Jack melakukan semua ini, kita akan tahu nanti. Di waktu yang sama memperlihatkan Raymond, si kapten polisi hutan yang mendengar suara minta tolong. Saat dicek, ternyata itu adalah Eli yang masih dalam keadaan sekarat. Lantas Raymond bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Eli hanya menjelaskan kalau ceritanya panjang hingga tanpa diduga Raymond malah menghabisi Eli. Kembali kepada Jack yang sekarang sedang mengikat Samsul karena Samsul sudah dalam keadaan pingsan. Lalu Jack bersantai sejenak sambil menyantap makanan dan minuman yang ada di sana. Kemudian adegan flashback ke 1 tahun sebelumnya. Ternyata Jack merupakan anggota DEA yang bertugas untuk memberantas para kartel di negara Amerika. Waktu itu Jack mendatangi seorang pengukir kayu yang tak lain adalah Samsul. Namun di sini Jack sudah tahu selain Samsul bekerja sebagai pengukir kayu, Samsul juga sering bekerja sama dengan para kartel dalam mengedarkan barang haram. Untuk itu Jack mengajak Samsul menjadi informannya dalam menangkap para kartel. Apabila Samsul menyetujui kerjasama tersebut, Jack berjanji ia tidak akan menangkap Samsul, apalagi hanya Jack lah yang tahu kalau Samsul merupakan pengedar. Samsul yang tidak mau ditangkap oleh Jack, ia pun terpaksa mau bekerja sama asalkan Jack juga memberikan bonus uang kepada Samsul. Pada akhirnya kesepakatan antara Jack dan Samsul mulai terjalin pada saat itu. I'll be there with the cash. Make it happen. Keesokan harinya, tepat pada hari libur, memperlihatkan Jack yang sedang bersantai bersama istrinya. Di sini, sang istri meminta Jack supaya berhati-hati karena sudah banyak kelompok kartel yang ditangkap oleh Jack.
Jack pun hanya bisa menenangkan istrinya dengan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, anak perempuan mereka tiba-tiba memanggil karena Jack sudah berjanji akan mengantarkan si anak ke rumah neneknya. Setelah itu, Jack dan si anak yang sudah bersiap, mereka pun berpamitan kepada istrinya dan baru akan kembali pulang pada nanti malam. Si istri pun meminta Jack agar jangan ngebut saat di jalan dan tidak lupa sang istri nanti akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Bye, Maddie. Di tengah perjalanan, Jack berjanji kepada anaknya kalau ia pasti akan sering menemani sang anak. Jack mengatakan hal tersebut karena Jack sadar kalau selama ini ia selalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Malam harinya saat Jack dan sang anak hendak kembali pulang, tiba-tiba mobil Jack ditabrak dengan brutal. Bersamaan dengan itu, Jack diserang oleh para kartel yang mana salah satunya adalah Samsul. Ternyata Samsul lebih memilih untuk bekerja sama dengan para kartel ketimbang dengan Jack. Di tengah peperangan, pasukan DEA datang dan langsung menyerang para kartel itu. Sebagian anggota kartel mampu dihabisi sementara sisanya berhasil kabur termasuk Samsul. Dari semenjak itulah Samsul menghilang dan tidak pernah lagi ada kabar. Setelah peperangan terjadi, Jack mendapati putrinya yang tewas tertembak sehingga membuat Jack merasa sangat terpukul. Bukan hanya itu, hati Jack juga dibuat hancur saat melihat istrinya yang sedang histeris dan menyalahkan Jack. Jack yang merasa kalau semua ini memang salahnya, ia pun memutuskan untuk menghilang setelah kejadian tersebut. 1 tahun kemudian memperlihatkan Jack yang sekarang kondisi hatinya sudah mulai stabil. Dari mulai inilah Jack berencana untuk membalaskan dendamnya kepada para kartel termasuk Samsul orang yang sudah mengkhianatinya. Singkatnya, Jack pergi ke suatu tempat menggunakan motor. Sambil memakai helm, Jack pun mulai menghabisi para kartel yang dulu terlibat. Setiap hari, Jack selalu melakukan kebrutalan sambil ia mencari tahu di mana keberadaan Samsul sekarang. Sampai di suatu ketika, Jack menghajar seorang pemuda kartel dan pemuda itu mengatakan jika wanita bernama Sally telah berpacaran dengan Samsul hingga ia yakin Sally pasti tahu di mana Samsul. Adegan berpindah kepada Sally, ini orangnya. Saat ia baru saja turun dari mobil, ternyata di sana sudah ada Jack yang tengah menunggu. Dari si Sally inilah Jack baru mengetahui kalau Samsul sekarang berada di kota terpencil di dekat hutan. Bahkan Samsul juga kini diangkat menjadi polisi hutan. Di hari selanjutnya memperlihatkan Jack yang sedang mengawasi Samsul berkat informasi dari Sally. Ternyata saat itu Samsul sedang mengantar Raymond si kapten polisi hutan bertransaksi barang haram dengan kelompok kartel Eli. Terungkap fakta kalau Raymond adalah orang yang memproduksi barang haram di kabin tengah hutan, dan Bo adalah orang yang ditugaskan oleh Raymond untuk mengelola kabin tersebut. Setelah mengetahui semua itu, Jack pun berpura-pura melamar pekerjaan sebagai tukang penebang pohon seperti apa yang kita lihat di awal film. Adegan berpindah ke saat ini yang mana Jack sedang minum sambil menunggu Samsul tersadar. Ketika Samsul tersadar, Jack langsung mengatakan kalau ia tidak menyangka Samsul akan menjadi seorang polisi hutan. Samsul bercerita kalau dirinya diangkat menjadi polisi hutan oleh Raymond si kapten polisi. Samsul juga bercerita kalau ia dan para kartel waktu itu menyerang Jack tak lain karena diperintah oleh Raymond. Raymond rupanya takut kalau bisnisnya akan diusik oleh Jack yang dulu merupakan anggota DEA, padahal Raymond sama sekali belum mengenal Jack. Mendengar hal tersebut, Jack menjawab jika dirinya juga sudah tahu berkat informasi yang diberikan oleh Sally. Bahkan saat ini, Jack tidak langsung menghabisi Samsul karena Jack memang sedang menunggu Raymond. Selang beberapa saat, Jack melihat Raymond yang sedang mendekat hingga Jack langsung menyiramkan pertalit ke tubuh Samsul. Di sisi lain, Raymond yang mendengar suara, ia pun langsung bersiap-siap.
Sampai ketika Raymond hendak memeriksa Samsul, di saat itulah Jack menyalakan korek api hingga inilah yang terjadi. Namun pada akhirnya Jack yang memang sudah sangat kelelahan, ia pun dapat dikalahkan oleh Raymond. Di sini Raymond yang belum mengenal Jack, lantas ia bertanya siapa Jack sebenarnya. Raymond juga bertanya kenapa Jack membakar kabinnya yang ada di tengah hutan, termasuk kenapa Jack menghabisi Bo dan juga Samsul. Jack menjawab kalau dia adalah anggota DEA yang waktu dulu anaknya dihabisi para kartel. Seketika Raymond tersadar karena memang dirinya lah yang menyuruh para kartel menghabisi anggota DEA yang tak lain adalah Jack. Sekarang Raymond baru tahu kalau Jack melakukan semua ini yaitu untuk membalas dendam. Namun karena Jack kini dalam keadaan terpojok, Raymond pun sudah tidak peduli dan ia sekarang akan menghabisi Jack. Kemudian Raymond pun mengayunkan kapaknya, tapi inilah yang terjadi. Ternyata Jack berhasil menghindar sementara Raymond harus sekarat akibat tertimpa kayu gelondongan. Setelah itu Jack mengambil pistol yang tergeletak lalu menghampiri Raymond. Jack mengatakan kalau tadinya aku siap mati dalam aksi balas dendam ini, tapi ternyata Tuhan masih menginginkan Jack hidup. Setelah menghabisi Raymond, Jack pun segera menghubungi sang istri. Jack mengatakan kalau ia akan kembali pulang setelah menghilang selama 1 tahun. Sang istri yang memang masih menyayangi Jack, tentu ia pun mempersilahkan Jack pulang dan mereka akan kembali membuat anak yang baru. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.